Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali bersama saya Miss Suci. Di video kali ini Miss Suci akan membahas tentang novel lagi teman-teman, yaitu Calon Istri Pilihan Hati by Kristi Nuha, bab ke-22, Terkuak. Jayan nyaris terlambat menangkap tubuh Adisti. Jika tidak, tubuh kekasihnya itu pasti akan menghantam lantai marmer mall. Dengan dibantu beberapa pengunjung mall dan petugas security, Jayan berhasil membawa Adisti ke mobilnya. Tak ingin membuang waktu lagi, Pajero Jayan pun meluncur ke rumah sakit. Untunglah Galeria Mall hanya berseberangan letaknya dengan rumah sakit Bethesda. Kendati demikian, Jayan tetap memerlukan waktu untuk memutar arah kendaraan di tengah lalu lintas yang padat. Sesampainya di IGD, Adisti dipindahkan ke atas brankas oleh para perawat. Sambil mendorong brangkar, seorang perawat bertanya pada Jayan, "Mbaknya kenapa?" Seorang dokter pria dengan stetoskop mengalung di leher bergabung di sebelah brangkar. Tadi mengeluh nyeri haid, lalu pingsan, sepertinya sakit sekali, jawab Jayan. Dokter mengangguk. Adisti ditempatkan di sebuah balik yang disekat dengan gorden. "Cek tensi pasien, Pak," perintah sang dokter. "Baik, Dok." Salah satu perawat bergerak mengambil peralatan yang dibutuhkan. "Nama pasien?" tanya dokter pada Jayan. "Adisti." Dokter menepuk-nepuk perlahan pipi Adisti. Sementara salah satu perawat mengukur tekanan darah Adisti dengan tensimeter digital. "Mbak Adisti, bisa dengar saya? Bangun, Mbak." Perawat yang tadi kembali dengan membawa tensimeter digital lalu memasangkan pada lengan kiri Adisti. 90-60, Dok, lapornya. "Tolong pasang infusus," perintah sang dokter. "Mbak Adisti sadar, Mbak. Ayo bangun." Dokter itu kembali mencoba membangunkan Adisti dari pingsannya. Adisti menggerakkan kepala, merintih putus-putus, tetapi matanya tetap terpejam. Dokter memperhatikan perawat telah selesai memasang infus. "Siapkan injeksi spasminal, Sos." "Baik, Dok." Perawat lain bergegas melaksanakan instruksi dan menyerahkan sebuah suntikan pada dokter. Jayan memperhatikan dokter itu menyuntikkan obat ke dalam selang infus. "Coba terus dibangunkan, Mas, supaya cepat sadar." Jayan mengangguk patuh. Pelan-pelan ditepukkan pipi Adisti sambil berdoa semoga kekasihnya itu lekas siuman. "Dis, bangun," ujarnya lirih. Adisti memulai membuka mata, mengerjapkannya beberapa kali, lalu mencoba bangkit, tetapi Jayan dan dokter mencegahnya. "Tetap berbaring saja, Mbak." Adisti menoleh pada Jayan lalu menebarkan pandangan ke sekeliling. Ruangan ini sepenuhnya asing baginya. "Yan, aku di mana?" "Bethesda. Tadi kamu pingsan di mall," jawabnya. Jayan membuat Adisti menyadari pergelangan tangan kirinya terasa berat dan kaku lantaran dipasangi jarum infus. Lamat ingatannya mengulang saat ia digandeng Jayan keluar dari toko sepatu. Dokter memeriksa detak jantung Adisti dengan stetoskop. "Mbak Adisti, apa sering mengalami nyeri haid parah?" "Dia selalu kesakitan setiap kali menstruasi, Dok. Pernah sampai muntah-muntah juga," serobot Jayan. Dokter mengangguk. "Darah yang keluar banyak?" Adisti mengangguk lemah. Tatapannya terkunci pada wajah Jayan. Hatinya tahu ia tidak bisa lari lagi. Jayan akan tahu rahasia besarnya. "Apa ada riwayat kista endometriosis atau kista ovarium?" tanya sang dokter lagi. Mata Adisti kini berkaca-kaca. Tidak ada gunanya berbohong. "Ya, endometriosis. Setahun yang lalu pernah dioperasi, Dok." Ia sudah mengatakannya." Adisti memalingkan wajah, terlalu takut untuk membaca air muka Jayan.
Apakah lelaki itu merasa iba padanya atau kecewa? Mbak Adisti sebaiknya diperiksa USG, mengingat ada riwayat kista sebelumnya. Dokter lalu memerintahkan perawat orang menghubungi bagian radiologi. Sambil dibawa ke bagian radiologi, Mbak bisa sambil istirahat ya. Bangkar tempat Adisti berbaring kemudian didorong menyusuri lorong dan sepanjang perjalanan ke poli radiologi. Jayan tidak berkomentar apapun. Petugas radiografer menerima kedatangan Adisti dengan cekatan mengoperasikan alat USG setelah membaca pengantar yang dibawa oleh perawat IGD. Perawat mengoleskan ultrasound gel di perut Adisti. Barulah kemudian petugas radiografer menempelkan transducer di permukaan perut bagian bawah. Petugas itu mencermati serius layar monitor. Adisti menanti dengan rasa takut dan gugup. Dan kista setahun yang lalu di bagian mana, Mbak? Tanya sang petugas. Indung telur kanan. Satu anggukan tanda sang radiografer telah paham. Transducer pun ditekan sedikit pada kulit perut Adisti. Hasilnya bisa langsung dibawa, Mbak. Nanti akan dibacakan oleh dokter di IGD. Perjalanan kembali ke IGD pun terasa menyiksa. Mengapa Jayan diam saja? Apa sekarang setelah tahu Adisti hanyalah seorang perempuan penyakitan, Jayan berubah enggan menunjukkan perhatian. Perawat menyerahkan amplop berisi hasil pemeriksaan radiologi Adisti kepada dokter yang tadi menanganinya. Raut muka sang dokter terlihat sangat serius. Berdasarkan hasil USG terlihat adanya kista endometriosis di indung telur kanan. Ukurannya cukup besar. Diagnosa itu menyambar jantung Adisti bagaikan petir. Bagaimana bisa kista tumbuh lagi di bagian yang sama, padahal Adisti sudah berhenti makan mie instan sesuai saran dokter. Tetapi saya bukan spesialis OBGYN untuk pastinya. Mbak Adisti silakan memeriksakan diri ke poli kandungan. Lanjut sang dokter seraya memasukkan kembali foto hasil USG ke dalam amplop. Dulu operasi di mana, Mbak? Mbak bisa periksa lagi ke sana yang sudah punya rekam medik Mbak Adisti, atau mau langsung ke poli kandungan di sini juga bisa. Masa kistanya cukup besar, Mbak? Mungkin diperlukan tindakan operasi segera. Mata Jayan membaca dengan cermat setiap kalimat artikel kesehatan yang sedang ia baca melalui ponsel pintar. Otaknya mencoba merangkai informasi yang disajikan dengan sikap Adisti yang berusaha menyembunyikan penyakit tersebut. Kista bukanlah HIV atau AIDS yang rawan menular pada pasangan. Juga bukan kanker yang sering membuat harapan hidup mengidapnya surut. Mengapa Adisti begitu takut mengakuinya, bahkan sampai repot-repot menyembunyikan fakta itu dari Jayan? Mengapa Adisti harus berkecil hati dan bersikap seolah ini adalah akhir dunia? Selepas mendengar diagnosa dokter di IGD tempo hari, Adisti minta diantarkan pulang, dan sepanjang perjalanan gadis itu hanya membisu. Bodohnya, Jayan pun tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ia hanya berpesan agar Adisti mengabarinya lagi dan dibalas dengan anggukan lemah dari sang kekasih. Jayan bahkan harus mengarang alasan atas ketidakhadiran Adisti di acara ulang tahun Nikan. Hari berikutnya ketika mamanya bertanya di mana Adisti, Jayan beralasan gadis itu sedang menghadiri acara pernikahan saudaranya. Ia pikir jika Adisti menyembunyikan penyakit darinya, tentu gadis itu pun tidak ingin keluarga Jayan tahu. Sekarang sudah 3 hari berlalu dan sampai detik ini masih tidak ada kabar pun dari Adisti. Jayan merasa
Deja vu, sama seperti setahun kemarin. Puluhan panggilan telepon darinya sukses diabaikan. Adisti. Yayan merasa seperti deja vu, sama seperti setahun kemarin. Puluhan panggilan telepon darinya sukses diabaikan Adisti. Tak tahan dengan semua sikap menarik diri dari kekasihnya, Yayan pun memutuskan untuk menghubungi Kartika. Bukan seperti ini seharusnya sikap dari dua orang dewasa yang sepakat untuk menjalin hubungan. Mereka seharusnya saling bahu-membahu, mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka, senang ataupun susah. Yayan telah bertekad tak peduli meskipun Adisti mengabaikannya. Yayan akan hadir di sisi kekasihnya memberi dukungan moral. Sebuah pesan terpendahulu Yayan kirimkan sebuah menelepon ibunda Adisti. Tante, saya mau telepon boleh ya? Adisti nggak jawab telepon saya. Setelah mendapat balasan dari Kartika, Yayan pun memencet ikon bergambar telepon. Halo tante. Iya nak Yayan, apa kabar? Suara Kartika terdengar pelan dan sengau, seperti tengah menahan isak tangis. Saya baik tante. Adisti bagaimana? Adisti sudah mulai opname nak. Mungkin dia jadi lupa memberitahu nak Yayan. Yayan terkejut. Adisti luput memberitahu hal sepenting itu. Tidak, Adisti bukan lupa tetapi sengaja. Opname di mana tante? Di JIH. Operasinya dijadwalkan besok. Dokter bilang indung telur kandang Adisti harus diangkat ke Jogja International Hospital. Oke teman-teman, sudah ternyata Adisti mau operasi teman-teman. Lupa di like, di comment, dan di subscribe. Bye bye, tunggu next video.